Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, terbongkarnya fakta baru soal skandal HGB pagar laut yang ternyata sepaket ya dengan pengurukan laut sesuai peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023. Akhirnya membuat kubu Jokowi dan 9 cacing semakin ketar-ketir. Meskipun Jokowi sukses besar memodifikasi peraturan pemerintah sesuai pesanan 9 cacing dan para mafia tanah dengan proses pelegalan HGB pagar laut dan pengurukan laut lewat PP nomor 26 tahun 2023. Makanya netizen kompak mengatakan pantesan kemarin ada yang melontarkan statement yang penting sesuai dengan aturan. Setelah dilakukan cek and recheck teman-teman, investigasi langsung, ternyata aturan dia itu aturan tersebut rupanya Jokowi yang tanda tangan gitu. Nah, ini bikin netizen dan lebih-lebih para buzzer dan ternaan Mulyono ini pusing tujuh keliling. Nah, makanya teman-teman bisa kita benarkan ketika banyak pihak yang meyakini bahwa orang ini ya, si Mulyono ini ijazahnya palsu. Kenapa? Karena Mulyono ini hanya berkuasa 10 tahun tapi daya rusaknya sepanjang 1000 tahun lamanya teman-teman. Dajjal saja bisa diprediksi sungkem kalau masih hidup gitu kepada orang ini gitu. Nah, kemudian iblis, setan, genderuwo, kuntilanak, banaspati, tuyul orisinil hingga tuyul second ini juga akan minder di hadapan dia gitu. Nah, dan bangsa kita hari ini menjadi pengagum kemasan politik yang diciptakan layaknya sebuah adegan film dramatis. Yang penting seru, diiyain aja. Inilah bangsa kita. Nah, teman-teman, skandal korupsi pagar laut ini proyek yang yang tenggelam dalam dugaan banyak penyelewengan. Yang pertama, ada ambisi besar di balik proyek pagar laut. Pagar laut dirancang sebagai proyek infrastruktur ambisius untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi, katanya begitu. Nah, gelombang tinggi katanya juga begitu. Dan perubahan iklim dengan anggaran miliaran rupiah. Ya, proyek ini dijanjikan sebagai solusi inovatif yang akan menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi masyarakat pesisir. Namun faktanya, di balik janji manis tersebut teman-teman, tersembunyi serangkaian praktek yang mencurigakan, bahkan sepertinya melegalisasi tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, ada aroma korupsi juga di balik kontrak dan tender yang terjadi dalam proyek pemagaran laut gitu. Nah, sejak awal proses tender proyek pagar laut ini sudah dipenuhi kejanggalan. Beberapa perusahaan yang terlibat diduga memiliki keterkaitan erat dengan pejabat tinggi negara. Indikasi penggelembungan anggaran, manipulasi spesifikasi teknis, dan juga suap terhadap pejabat pengadaan mulai tercium oleh lembaga pengawas. Berdasarkan laporan investigasi, ada indikasi bahwa material yang digunakan ini tidak sesuai spesifikasi, teman-teman. Jauh lebih murah dari yang dijanjikan. Itu loh. Kemudian, perusahaan pemenang tender ini memiliki hubungan dekat dengan elit politik. Sejak 10 tahun terakhir Jokowi memimpin bangsa ini. Anggaran proyek membengkak tanpa justifikasi teknis yang jelas. Karena seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, gagalnya pagar laut dan dampak bagi masyarakat ini juga harus kita bicarakan dengan serius. Setelah bertahun-tahun pengerjaan gitu kan, pagar laut yang diharapkan menjadi benteng pertahanan justru mengalami kerusakan parah dalam waktu yang sangat singkat. Materialnya mudah terkikis ya, konstruksinya rapuh dan beberapa bagian bahkan roboh sebelum digunakan sepenuhnya. Masyarakat pesisir yang seharusnya terlindungi justru semakin rentan terhadap bencana alam dan bencana laut perairan. Nah, tak hanya itu teman-teman, dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat ekosistem pesisir ini malah mengalir ke kantong-kantong pribadi dan penjahat-penjahat mafia-mafia bangsat di Indonesia ini gitu. Nah, akibatnya proyek ini menjadi simbol kegagalan kebijakan sekaligus ajang perampokan uang rakyat. Nah, yang keempat teman-teman,
Investigasi dan penegakan hukum misalnya, setelah berbagai laporan muncul di media sosial dan desakan publik semakin kuat gitu, aparat penegak hukum mulai turun tangan. Sejumlah pejabat dan kontraktor dipanggil untuk diperiksa. Namun seperti banyak kasus lainnya, proses hukum berjalan lambat dan hanya beberapa oknum kecil yang ditindak. Sementara aktor besar tetap bebas berkeliaran, teman-teman. Yang kelima, akankah ada perubahan di masa Presiden Prabowo Subianto yang hari ini terus didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia, meskipun buzzer-buzzer Jokowi juga suka nongol gitu. Kasus skandal pagar laut ini, teman-teman, menjadi cerminan bagaimana korupsi merusak kebijakan publik dan merugikan masyarakat. Jika tidak ada reformasi serius dalam pengadaan pengadaan proyek infrastruktur, skandal serupa ini akan terus terjadi gitu dan akan terus berulang di kemudian hari. Makanya Presiden Prabowo benar-benar hari ini menunjukkan taringnya untuk memberantas segala mafia dan korupsi di Indonesia. Nah, masyarakat dan media juga memiliki peran penting dalam mengawasi proyek-proyek semacam pagar laut ini gitu, PIK 2 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti tercipta transparansi dan akuntabilitas yang yang benar-benar ditegakkan. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kasus pagar laut ini akan menjadi pelajaran bagi kita atau hanya sekedar berita yang tak terlupakan? Untuk masa-masa yang akan datang, kita akan sama-sama saksikan, teman-teman, bagaimana analisis yang lebih tajam dari Rocky Gerung soal 5 hal yang sudah kita sampaikan di Studio Politik ini. Semoga teman-teman semuanya yang masih berjuang untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa ini diberikan kesehatan dan terus menyuarakan kebenaran di tengah-tengah laju impor warga Cina ke Indonesia ini semakin parah gitu. 10 tahun terakhir warga Cina udah nggak kehitung berapa jumlah mereka, ratusan ribu, bahkan mungkin sudah nyampe jutaan ya. Kita nggak pernah menghitung. Tapi setiap saya ke bandara, itu selalu saya duduk sama orang Cina yang nggak ngerti bahasa Indonesia, dan mereka pendatang di baik ke Jakarta maupun ke Surabaya dan daerah-daerah lain. Biasanya tengah malam, teman-teman, ya, tengah-tengah malam tuh mereka kalau di bandara tuh ada kedatangan tuh, kita lihat coba kalau nggak percaya, dan tongkrongin itu banyak sekali impor warga Cina ke Indonesia, dan bukan hanya impor gula dan beras, teman-teman. Nah, bangsa kita hari ini sudah dijajah pelan-pelan, dan kita harus berani memastikan diri bahwa bangsa Indonesia harus benar-benar mandiri, ya, tidak ada ketergantungan sehingga tercipta keadilan. Nah, kalau bangsa lain yang terus diimpor oleh pemerintah, maka bahaya bagi kedaulatan bangsa kita. Nah, salam akal sehat, kita lihat bagaimana Bung Rocky menyelesaikan persoalan ini dengan narasi-narasi cerdasnya, dan tolong untuk teman-teman yang masih pro sama Jokowi, kemarin udah bocor bahwa yang salaman ke rumah Jokowi, kediaman Jokowi itu ternyata ada bis yang mengkondisikan, bukan warga sekitar yang kemudian karena cinta datang ke Jokowi, tapi mereka memang dikondisikan. Ini bocor. Nanti barangkali bocor lagi di Halus Tempo. Salam akal sehat, ini dia buat teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB memastikan aparatur sipil negara tidak akan pindah pada bulan Januari ini ke IKN, bahkan mereka juga tidak akan pindah dalam waktu dekat ini, atau mungkin netralnya belum akan pindah dalam waktu dekat ini. Ini merupakan kabar baik, tapi juga sekaligus kabar buruk. Gimana ceritanya kabar baik? Kabar baiknya itu bagi aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini memang enggan pindah ke IKN. Tapi ini jelas merupakan kabar buruk bagi Jokowi dan para kroninya. Karena kabar itu jelas makin memperkuat bahwa sinyal proyek infrastruktur yang tadinya saya kira mungkin dibayangkan oleh Jokowi itu akan jadi warisan terbesar dari Jokowi, dan dia dikenang sepanjang masa karena berhasil memindahkan ibu kota, itu nantinya malah berubah menjadi monumen buruknya ambisi Jokowi yang kemudian menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, pemerintahan Prabowo. Bahkan juga nanti ini akan jadi beban bagi Gibran Rakabuming kalau dia terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2029. Ini jangan marah dulu ya kalau saya ngomong seperti ini. Banyak yang protes nanti. Ya, ini kalau dia terpilih. Tapi seharusnya jangan dibiarkan dia sampai terpilih ya. Karena kalau dia sampai terpilih, waduh, ini warisan-warisan buruk yang seperti sekarang diwariskan oleh Jokowi.
ini bakal terulang lagi, bahkan saya menduga bakal lebih buruk lagi. Ya kalau dari soal kapasitas gitu ya, meskipun orang banyak menyatakan bahwa Pak Jokowi itu under capacity, Gibran pasti lebih under capacity lagi lah ya, grade-nya lebih di bawahnya Jokowi lah ya. Melalui suratnya tertanggal 24 Januari, jadi berarti berapa ya? Pekan lalu ya, dua pekan. Iya, dua pekan. Enggak, sepekan yang lalu kalau 24 Januari itu. Yang dikirim ke Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan seluruh menteri serta kepala lembaga, Menteri Pan RB Rini Widianti ini selain menyatakan pemindahan pada bulan Januari ini batal dan dia juga belum bisa memastikan kapan rencana pemindahannya. Yang jelas tidak dalam waktu dekat ini. Ini nomor suratnya saya nggak bacakan dengan kodenya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggalnya 24 Januari 2025. Itu sifatnya segera, kemudian halnya pemindahan kantor dan lembaga dan pegawai ASN ke IKN. Kemudian ditulisnya seperti ini. Merujuk surat edaran Menteri Pan RB kepada pimpinan Kementerian garis miring lembaga nomor sekian tanggal 18 Oktober 2024 yang intinya pemindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 dan berdasarkan koordinasi dengan otorita IKN. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Penataan organisasi dan tata kerja sebagian kementerian lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing kementerian lembaga. 2. Gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah kementerian garis miring lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri Pan RB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama baik kami sampaikan terima kasih. Ini ditandatangani Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Rini Widianti, tembusannya ke Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Kepala Otorita IKN, dan itu kemudian ditujukan kepada daftar panjang dari kementeriannya. Ada sekitar berapa yang tadi? Ada 41 kementerian yang ditujukan surat tadi itu ya. Soal pemerintah tidak mengagendakan pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota IKN di Kalimantan Timur dalam waktu dekat itu sesungguhnya sudah disampaikan oleh Menteri Pan RB Rini Widianti beberapa waktu sebelumnya, pada awal bulan ini ya, atau awal tahun. Karena kata dia, pihaknya itu masih harus mendata ulang siapa saja ASN yang akan dipindah ke ibu kota baru setelah kementerian dipecah dari 34 menjadi 48. Kita harus mendata kembali nih, apakah memang mau menggunakan orang-orang itu lagi atau bagaimana. Mereka sendiri kan harus melakukan pengukuhan. Itu dikatakan oleh Rini di Istana Kepresidenan tanggal 7 Januari 2025 pada malam hari ya. Mereka ini harus menata kembali, administrasi lagi bahwa si A, si B masuk di kementerian ini, si C, si D masuk ke kementerian ini. Harus didata dulu supaya nanti perpindahannya bisa lebih sempurna. Rini menyatakan pemindahan ASN ke IKN turut mempertimbangkan fasilitas serta sarana dan prasarana. Sebab berdasarkan desain awal, menara yang disediakan baru mencakup 34 kementerian. Karena itu mereka harus menata ulang menara tersebut agar cukup menampung ASN dari 48 kementerian. Jadi dengan adanya pemecahan kementerian, kita juga harus menanyakan kembali, ini orang-orangnya kemana? Siapa tahu misalnya dulu ada yang di Kementerian Kumham, sekarang ada di HAM atau kemana-mana. Benar juga sih ya, satu itu, tapi kedua saya kira lebih pada kesiapan juga yang ada di IKN. Rencana pemindahan ASN, TNI dan Polri itu memang bolak-balik berubah-ubah ya, tarik ulur, maju mundur gitu media menyebutnya. Dan menunjukkan betapa tidak terencananya pembangunan IKN gitu ya. Pokoknya nggak pakai mikir, yang penting kerja gitu ya. Atau kerja tapi nggak pernah pakai mikir. Semula ditargetkan tahun 2024 sudah ada 17.000 tenaga ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN. Target awal pemindahan itu bulan Juli 2024, kemudian mundur jadi bulan September dan mundur lagi menjadi Oktober 2024 bersamaan dengan pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Ini tanda-tanda nggak bakal terjadi ya pada waktu itu ya. Terakhir pada tanggal 18 Oktober ya, kalau tadi itu suratnya ya, itu tahun 2024 atau 2 hari sebelum Jokowi lengser,
Menteri Pan-RB itu menyatakan dia mendapat instruksi dari Jokowi ya. Oh, itu suratnya ya. Dia tanggal 18 dia menerbitkan surat 18 Oktober 2024, 2 hari sebelum Jokowi lengser, tapi dia mendapat pemberitahuan atau instruksi dari Jokowi melalui Mensesnek Pratikno untuk memindahkan ASN pada bulan Januari itu pada tanggal 8 Oktober atau 10 hari sebelumnya. Tapi sekarang ini batal lagi. Soal pemindahan ASN ke IKN ini kan kontroversial memang sejak awal. Pejabat di Kementerian Kominfo bahkan di Kementerian Pan-RB sendiri sudah mendengar tuh banyak sekali ASN yang ingin pindah ke Kanwil di DKI atau bahkan ke Pemda-Pemda di sekitaran Jabodetabek. Pokoknya yang penting tidak pindah ke IKN lah gitu buat mereka. Turun jabatan juga nggak masalah buat mereka. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong, ini kan ini peristiwa pada tanggal 28 Maret 2022 ya. Jadi Usman masih menjadi dirjen. Dia menyatakan seperti ini bahwa dia mendengar banyak sekali keinginan PNS untuk beralih ke Pemprov DKI Jakarta. Saya dengar sudah ada yang mau minta pindah ke Pemprov DKI. Itu dia menyampaikan dalam webinar kehumasan pemindahan IKN. Usman mengatakan masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya keengganan PNS pindah ke ibu kota baru bisa berujung pada hilangnya aset sumber daya manusia di instansi-instansi pemerintahan. Memang sih ASN ini sudah tanda tangan perjanjian untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Namun keengganan ini tidak bisa dianggap enteng. Kita jadi menghadapi risiko kehilangan aset SDM pada instansi kita. Sementara Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian di PNRB, Alex Denny, juga menemukan kasus serupa. Menurutnya ada PNS yang sudah mulai mencari koneksi agar bisa dipindahkan ke Pemda. Ada sih, tapi kata dia mereka ini sedang mencari-cari koneksi. Itu artinya cari cantolan-cantolan ya untuk supaya bisa pindah gitu. Sebenarnya bukan hanya ASN yang nggak mau pindah ke anggota DPR aja pada waktu itu juga menyatakan nggak mau pindah. Mereka bahkan caranya mengusulkan agar Jakarta itu meskipun tidak jadi ibu kota negara disebutkan sebagai ibu kota negara konstitusi. Jadi maksudnya supaya tetap tinggal di Jakarta, tidak pindah ke IKN. Jauh ini kalau kita menyimak laporan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang sebelumnya Menteri PUPR dan penanggung jawab pembangunan IKN ini, memang belum semua infrastruktur tersedia. Ini direncanakan baru pada tahun 2028 itu nantinya IKN itu akan menjadi ibu kota pemerintahan. Maksudnya Pak Prabowo, terus kemudian DPR dan juga kementerian dan lembaga serta Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi udah pindah ke sana ya. Itu dengan catatan kalau tersedia biayanya. Ketika menghadap Presiden pada tanggal 21 Januari lalu bersama Menko Infrastruktur AHY, Basuki menyatakan Presiden menyetujui penambahan anggaran sebesar 48,8 T untuk mewujudkan IKN bisa jadi ibu kota pemerintahan. Tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Okay? Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu
dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 29 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Okay. Untuk pertama untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2 karena kita tadi kan WP1 ini ke WP2 termasuk juga dalam 48 tahun 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN. 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Tapi kalau kita lihat kondisi keuangan negara, Pak Prabowo sendiri sedang pangkas sana, pangkas sini, gitu. Sangat mungkin ya, kalau anggaran yang disepakati untuk IKN itu nggak bakal bisa dipenuhi ya. Ya ini kalau Pak Prabowo menyatakan setuju ada tambahan anggaran 48,8 triliun ini, semacam tarik ulur Pak Prabowo dengan Pak Jokowi agar jangan dianggap Pak Prabowo ingkar janji ke Jokowi. Kan katanya Pak Prabowo itu perubahan pemerintahnya kelanjutan pemerintahan Jokowi. Sementara Jokowi kan mimpinya itu setiap hari adalah bagaimana pindah ke IKN. Tapi ternyata kok kalau kemudian dinyatakan dipangkas anggarannya, ya ini pasti Pak Prabowo belum siap bersikap frontal seperti itu kepada Pak Jokowi. Tapi sebenarnya Pak Jokowi sendiri juga pasti tahu bahwa tanda-tandanya makin kuat ini bakal mangkrak ya. Karena pada hari diterbitkan surat dari PAN-RB, Kementerian PAN-RB soal pindah ke IKN itu kan pada hari yang sama netizen juga dihebohkan dengan banjirnya bandara VVIP di IKN. Setelah itu walaupun dinyatakan surut dalam 1 hari tapi kan itu berubah menjadi lumpur di sana ya. Ini bisa bersaing dengan Kuala Lumpur nih. Bisa jadi bandara Kuala Lumpur 2 gitu ya.